Halo, assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3, subtema yang ketiga untuk pembelajaran yang pertama sampai yang ketiga. Tapi sebelumnya, yuk Pak Guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalian bisa buka buku siswa di halaman 120. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, kalian dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Nah, ini kita akan belajar tentang apa itu mencair. Hari ini sangat terik, Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Pasti lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Kenapa? Nah, kita nanti akan belajar itu ya. Coklat meleleh karena terkena panas dari tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan mencair ya. Ingat-ingat. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair disebut dengan mencair atau nama lainnya meleleh atau melebur. Nah, ini ada gambar Lani sedang makan es krim, tiba-tiba es krimnya meleleh. Nah, itu adalah peristiwa dari mencair. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es saja, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat yang lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami kejadian ini, lakukan percobaan berikut ini ya. Kalian boleh melakukan percobaan bersama orang tuamu. Bahan dan alat: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Nah, ini ada bahan-bahan dan alat-alatnya. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Ya, berarti ada 4 gelas masing-masing diisi es batu, mentega, coklat, dan kapur. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Seperti ini nanti ya. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dari keempat gelas plastik tersebut, kemudian ditempatkan di tempat yang terbuka, langsung terkena matahari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Hasil pengamatan, es batu mencair lebih cepat dibandingkan benda yang lainnya. Itu hasil pengamatannya seperti itu nanti ya. Kesimpulannya seperti apa? Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh namanya. Es mencair bila suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, ini ada es batu sedang mencair ya. Ini namanya proses mencair.
Proses mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Ya, masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 132. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca instruksi, kalian dapat melakukan percobaan dengan urut. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, dengan siswa menyelesaikan soal latihan di buku siswa tentang perubahan wujud, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Nah, sekarang kita belajar tentang, ini cara membuat es krim. Nah, kalian pasti suka ya. Panas-panas gini, kalian makan es krim, pasti kalian suka. Nah, bagaimana cara membuat es krim? Coba kita lakukan percobaan dengan cara membuat es krim. Nah, alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper ya. Plastik yang ada perekatnya itu zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran yang sedang. Yang kedua, kalian butuh handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, kalian juga perlu 300 ml krim segar atau susu atau santan. Ya, yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, sekarang cara membuat es krimnya seperti apa? Kalian bisa praktekkan bersama orang tuamu di rumah ya. Yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi, susu atau santan segar dan gula dimasukkan dalam plastik ya, ini berukuran sedang. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam itu tercampur. Nah, ini gambarnya ya. Dipisah antara tadi adonan es krim dengan es batu dan garam. Itu dipisah ya, jangan dicampur. Berikutnya, yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Diperlukan es batu karena es batu dapat menyerap kalor atau panas dari adonan es krim sehingga es krim dapat membeku. Nah, itu makanya kalian perlu es batu. Kemudian garam juga diperlukan supaya es krim lebih cepat membeku. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar dari tahap yang ketiga. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh ya. Kalian membutuhkan handuk atau lap lah ya, itu untuk mengocok-ngocok adonan dari es krim selama sekitar 10 menit. Nah, seperti ini. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Adonan es krimnya tadi dikeluarkan dari campuran es batu dan garam. Ini gambarnya ya, dikeluarkan. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Nah, sudah jadi, kalian bisa menikmati es krimnya. Nah, itu. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Nah, ya, pasti ya. Air akan berubah menjadi es. Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Ya, diingat-ingat, membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah dalam pembuatan es batu. Ya, berikutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 141. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan, kalian dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan memasangkan kata dengan arti yang tepat, kalian dapat memahami kata atau istilah khusus yang berikat
dengan materi dengan tepat. Nah, ada pertanyaan nih, kemana perginya air? Nah, kita akan belajar tentang menguap. Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo kita diskusikan bersama. Coba kalian lakukan percobaan di bawah ini ya. Alat dan bahannya. Yang pertama, 2 buah piring kecil. Yang kedua, air. Kemudian yang ketiga adalah gelas ukur. Nah, langkah percobaannya. Yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Nah, ini ya, ada gelas ukur sebanyak 100 ml. Diisi air ya, kemudian dituangkan ke dalam piring. Yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Ruangan yang tidak terkena terik matahari. Nah, berarti piring yang berisi air tadi dijemur di matahari. Satu lagi di tempat yang gelap. Nah, ini yang pertama di tempat yang gelap, terus kemudian yang kedua di terik matahari. Kemudian yang ketiga, biarkan selama 3 jam. Yang keempat, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, ini ya, setelah 3 jam, ternyata airnya yang dijemur di matahari berkurang ini ya. Nah, sedangkan yang di tempat gelap masih sama. Pertanyaannya sekarang, mengapa 1 piring yang diletakkan di bawah matahari airnya berkurang? Kenapa? Ya, karena terjadi penguapan. Yang kedua, kemana perginya air tersebut? Air tersebut menguap menjadi gas. Kemudian yang ketiga, bagaimana air di piring yang diletakkan di tempat gelap? Ya, air tampak masih banyak ya, atau hampir tidak ada yang berkurang. Hasil pengamatannya seperti apa? Nah, ini telah terjadi penguapan terhadap air yang terkena sinar matahari karena jumlah air berkurang dalam piring. Air tersebut menguap menjadi gas. Nah, itu percobaannya. Sekarang pengertian menguap itu apa? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini disebabkan karena pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur, lama-kelamaan akan kering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Matahari di sini fungsinya adalah membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering ya. Kalian tidak bisa memakai baju lagi karena sudah dicuci tidak kering-kering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, ini ada contoh lagi tentang penguapan. Ini ada ikan asin ya. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Nah, ini juga salah satu contoh peristiwa penguapan, yaitu pembuatan dari ikan asin. Ya, sudah selesai pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran pertama sampai ketiga. Kalian sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, berikan 3 contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja ya? Tadi di depan sudah ada. Yang kedua, proses mencair biasanya terjadi pada es. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Bagaimana caranya? Ya, gitu. Yang ketiga, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujudnya benda apa itu? Yang keempat, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujudnya jadi apa? Kelima, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim adalah seperti apa? Perubahan wujudnya dari apa menjadi apa ya? Yang keenam, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Kenapa? Tadi dijelaskan di depan sudah. Yang ketujuh, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba kamu jelaskan. Fungsi garamnya untuk apa ya? Yang delapan, sebutkan 3 contoh dari peristiwa membeku. Contohnya 3 saja. Yang kesembilan, sebutkan 3 contoh peristiwa menguap.
Nah, itu 9 pertanyaan yang harus kalian jawab. Berikutnya yang terakhir, hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Kalian jodohkan. Ya, ini. Membeku. Nah, ada kata membeku. Nah, ini perubahan wujudnya dari apa ke apa. Ada menguap. Perubahan wujudnya dari apa ke apa. Ada mencair juga. Perubahan wujudnya dari apa ke apa. Ya, kalian jodohkan pernyataan yang benar seperti apa. Ya. Kalian kerjakan di buku bahasa Indonesia, jangan lupa nanti suatu waktu akan Pak Guru perintahkan untuk kalian kumpulkan tugasnya. Ya, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tugas dikerjakan, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran dan tugas-tugas dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.